Saya ini bahagia sekali kalau membagikan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena dengan membagikan firman Tuhan, itu pertemuan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Firman itu penuh kuasa. Di dalam kitab Kejadian, Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan sampai saat ini firman itu berkuasa penuh. Mari sebelum kita mulai, kita buat tanda kemenangan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus itu sangat baik. Judul daripada firman Tuhan atau sharing yang akan saya bawakan adalah kita berhak sembuh. Ingat baik-baik. Karena ketika Tuhan ciptakan kita, menurut kitab Kejadian 26 sampai dengan 28 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Perhatikan, ketika Tuhan ciptakan semua, terutama manusia ini diciptakan, maka Allah setelah selesai semua, firman Tuhan berkata, luar biasa, luar biasa. Sungguh amat baik. Jadi manusia diciptakan sungguh amat baik. Alam semesta diciptakan sungguh amat baik. Jadi mari kita dengar firman Tuhan. Saya diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan berkata, sungguh amat baik. Betapa baiknya Tuhan. Dia ciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Kan Tuhan gak ada cacat. Nah, kapan manusia ada cacat? Ketika dia jatuh di dalam dosa. Dia melanggar firman Tuhan. Dia melanggar Allah sendiri. Apa yang diperintahkan kepadanya, dia langgar saja. Maka setelah dia langgar, dia jatuh dalam dosa. Maka segala macam masalah masuk. Sakit penyakit masuk. Bunuh-membunuh masuk. Iri, dengki, benci, dendam. Semua masuk. Mengapa? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Tapi syukur bagi Allah, Dia berikan kepada kita juru selamat. Adam dan Hawa ketika berada di Taman Eden, maka kitab suci berkata mereka diusir dari situ karena berdosa, karena jatuh dan karena memberontak. Mereka buat ketika mereka tahu bahwa mereka berdosa, mereka buat dari daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tapi Allah memberikan kepada mereka pakaian baru, yaitu dibuat dari kulit binatang. Kulit binatang berarti darah tertumpah. Ada pengorbanan, ada yang Tuhan lakukan di mana manusia itu gambaran daripada Kristus, bahwa ada pengorbanan, ada darah yang tertumpah. Dan di atas kayu salib,
Darah Kristus tertumpah untuk menyelamatkan kita manusia. Segala ketelanjangan kita, segala dosa kita, segala pemberontakan kita dihapuskan oleh darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang kau buat bagi kami dahsyat dan luar biasa. Ayat selanjutnya. Apakah Tuhan mau kita bahagia? Apakah Tuhan mau kita hidup dalam kesehatan? Apakah Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita? Pada ayat Keluaran 23 ayat 25 berkata demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi Tuhan gak mau kalau kita sakit. Tuhan gak mau kalau kita susah. Tuhan gak mau kalau kita menderita. Dia akan jauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah kita. Ini perkataan firman Tuhan. Ini janji daripada Allah bagi kita sekalian. Dia tidak mau kalau kita sakit. Ada jalan keluar selalu. Di dalam Yesus Kristus. Di mana oleh bilur-bilur Kristus kita boleh sembuh. Saya renungkan firman Tuhan ini. Dan saya ingat. Beberapa waktu yang lalu saya dikateterisasi. Pertama ada masalah dengan jantung saya, sakit minta ampun, aduh sakit, rasa sakit. Kemudian seperti ada tekanan di dalam dada saya, berat banget. Jadi saya pergi ke dokter. Dan dokter ECG saya, kemudian CT scan. Dan nampak di CT scan bahwa ada pembuluh darah yang menyempit. Kemudian dokter berkata, harus dikateterisasi supaya tahu persis tempatnya. Tapi saya berdoa, Tuhan, Engkau tolong supaya saya dapat kesembuhan. Dan hidupku ini kupersembahkan bagimu. Pakai saya menjadi alat di dalam tanganmu. Pakai saya menjadi kesaksian di dalam tanganmu. Dan kalau kelak Engkau mau panggil pulang saya, bolehkah Tuhan? Jangan pakai sakit penyakit. Jangan pakai kecelakaan. Kalau aku pulang, biarlah aku pulang dalam kemuliaan-Mu. Demikian saya masuk ke rumah sakit. Dan luar biasa ketika diperiksa semuanya. Sebentar lagi saya harus di ruang tunggu. Atau ruang tempat di mana kita harus menunggu untuk masuk dikateterisasi. Itu satu ruangan, satu zal itu laki-laki semuanya. Cuman saya yang perempuan. Kemudian nama saya dipanggil dan tibalah saatnya saya kateterisasi. Saya tahu teman-teman dari Elizabeth Ministry dan teman-teman lain semuanya, semua teman-teman yang tahu berdoa untuk saya. Luar biasa Tuhan. Dan ketika tiba saatnya saya naik di atas tempat di mana saya akan dikateterisasi kayak tempat tidur begitu. Saya lihat ada lampu besar, saya lihat wah ini ada asisten-asistennya. Dan kemudian tiba saatnya saya akan ditindak. Suster berkata, mari kita berdoa. Tentu berdoa menurut keyakinan masing-masing. Setelah berdoa, dokter dan mereka berkata, ya sekarang sudah mau ditindak. Dokter saya namanya Dokter Amir Ajis, top banget dia. Kemudian dia bilang begini, sakit sedikit ya, saya akan beri suntikan, itu sakit sedikit katanya. Oke, dibius sedikit ya, dibius hanya di bagian tangan, setempat saja. Maka dibiuslah. Tapi ketika saya berbaring, saya berbicara kepada Tuhan. Bapa, bait Allahmu akan ditindak. Karena firman Tuhan berkata, tidakkah engkau tahu
bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi saya berkata kepada Tuhan, bait Allahmu akan ditindak. Saya serahkan semuanya kepadamu. Tentu saya nggak ngomong keras-keras, tidak dong, dalam hati saya ngomong demikian. Kemudian dia bilang, sakit sedikit ya, dia suntik. Dan itu ada semuanya di monitor. Dia kemana. Begitu saya berkata, Tuhan, Engkau adalah jalan. Kalau mentok, buka jalan. Saya datang kepada Engkau. Engkau adalah jalan, buka jalan. Tapi saya bersyukur dan terima kasih. Allah itu hidup. Dan janjinya adalah ya dan amin. Dia tidak berbohong. Ketika sudah selesai semua, dokter berkata begini, Ibu, pembuluh darahnya bagus. Tidak ada yang tersumbat. Saya bersyukur. Kemudian dia katakan, jadi tidak perlu tidak perlu dipasang ring. Apa yang mau dipasang ring? Semuanya bagus. Tatkala saya dengar itu, saya berkata, Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, Engkau dengar doa daripada teman-temanku, Engkau dengar doa daripada keluargaku, Engkau dengar doa dan seruan daripada hatiku dan pada teman-teman dokter, seluruh tim di sini Engkau dengar. Jadi saya tidak perlu dipasang ring. Dari tadinya mau pasang ring sampai akhirnya tidak apa-apa. Saya sangat bersyukur Tuhan hidup. Saya berhak sembuh. Ketika firman Tuhan diucapkan, saya berhak sembuh. Karena kesembuhan itu kudapat dari Tuhan. Pada Keluaran 15 ayat 26 berkata demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini janji daripada Allah. Dia tidak akan timpakan kepada kita asal kita sungguh-sungguh. Jadi jangan separuh-separuh, tapi sungguh-sungguh kata firman Tuhan. Aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saya mengalami secara pribadi. Tuhanlah yang mengangkat penyakit itu. Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalau saat ini saya bisa bernapas, bisa sehat, semuanya karena Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa napasnya dia berikan. The very breath of God is in you. Jadi napas daripada Tuhan ada di dalam kita. Ketika manusia diciptakan, dihembuskan napasnya. Dan napasnya ada di dalam kita. Jadi kalau saya boleh bernapas saat ini, Tuhan, terima kasih. Karena Engkau yang berikan napas. Puji Tuhan. Dan saya baca dalam firman Tuhan. Sederhana saja apa yang Tuhan lakukan. Di dalam Matius 4 ayat 23 dan 24. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawakan kepadanya semua orang yang keadaannya buruk, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan
mereka. Saya baca di dalam kitab suci, kalau orang datang, dia bertemu dengan orang sakit, dan orang datang kepadanya, apa yang dia lakukan? Alkitab berkata, dia lenyapkan segala penyakit. Bukan 1, 2, 3, tapi segala penyakit katanya. Sungguh luar biasa bahwa yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Semua disembuhkan. Jadi saya renung-renungkan, oh, Tuhan mau kita sembuh. Tuhan tidak senang lihat kita sakit. Tuhan mau kita sembuh. Asal kita datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh percaya. Ketika angin ribut terjadi, Tuhan juga berkata, jangan takut, aku ini. Dalam hidup kita ada banyak angin ribut yang kita alami. Jangan sampai kita anggap itu hantu, penyakit itu hantu. Tidak, kata Tuhan, jangan takut, aku ini. Ketika angin ribut lagi terjadi di tempat lain, Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bagian kita tentu harus datang pada Tuhan. Dan kalau ada ketakutan masuk itu normal, sangat amat normal. Tapi kalau ketakutan itu masuk, jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Tapi biar Tuhan Yesus Kristus menguasai kita. Jangan sampai kita tidak percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Langit, bumi, laut, dan segala isinya Dia kendalikan. Masa soal penyakit yang ada di dalam tubuh kita Dia tidak bisa kendalikan? Dia bisa. Bagian kita, jangan takut dan percaya kepada Dia. Dia sanggup menyembuhkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, saya ingat akan satu cerita dalam firman Tuhan di dalam Injil Yohanes, di mana ada seorang perempuan kedapatan berbuat zina. Kedapatan, sedang berbuat zina. Kalau sedang orang berzina, nggak bisa satu orang, itu mesti 2 orang. Kok yang ditangkap perempuan aja? Si laki-laki kemana? Lari pontang-panting pasti. Tapi perempuan ini dia tidak bisa lari. Jadi mereka tangkap dia. Dan tentu ketika dia ditangkap, keadaannya telanjang bulat. Dia tidak pakai apa-apa. Jadi apa saja yang dia bisa raih, selimut kah, apa, kain kah, dia coba-coba menutupi ketelanjangannya. Dan sepanjang jalan sampai mereka ketemu Yesus di bait Allah, mereka pasti mengolok-olok dia. Orang-orang yang melihat pasti berkata, oh makanya dia banyak perhiasan, habis dia menjual diri sih. Oh makanya dia beginilah, mereka bilang. Perempuan ini malu sekali. Dan dia tahu, dia salah, dia berdosa. Dan apa yang terjadi? Mereka lemparkan dia di depan kaki Yesus. Yesus ada di bait Allah, sudah selesai acara pasti. Mereka lemparkan dia di bawah kakinya. Perempuan ini kalau bisa bumi ini terbelah 2 biar dia mati, masuk hidup-hidup. Dia sangat amat malu. Dia sadar banget dia berdosa. Kemudian dia berkata, mereka berkata tentu mereka peruntukan orang perempuan seperti ini harus dilempari dengan batu dan sebagainya. Semua berdiri, hanya perempuan ada di bawah tanah. Semua dalam keadaan berdiri. Para ahli Taurat, orang Farisi, semua berdiri. Laki-laki ini semua tuduh dia bahwa dia telah berdosa. Mungkin perempuan ini ketika dia lihat ke atas, dia pikir, aduh, bukankah engkau kemarin dulu ada bersama-sama dengan saya? Mengapa engkau menuduh saya? Jadi ini laki-laki yang begitu banyak. Mereka dengan segala macam kata-kata yang kasar menuduh dia. Dia tahu dia salah. Perempuan ini tahu dia salah. Tapi ketika dia lihat mereka,
kamu pernah bersama-sama dengan saya. Mengapa kamu begini? Tapi perempuan ini dia tetap di bawah, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia bersalah. Apa yang dilakukan Yesus? Dari keadaan berdiri, dia jongkok. Kemudian dia mulai tulis di tanah. Dia tulis di tanah. Yang lain semua berdiri. Hanya Yesus, sama seperti perempuan itu, dia merendahkan diri. Dia ada di tanah, dia jongkok. Saya renungkan, kita manusia berdosa. Dia tidak tinggal di surga mulia. Tapi Bapa kirimkan putranya yang tunggal masuk ke dalam dunia yang bengkok dan berdosa ini. Dan dia jadi sama seperti manusia. Dia yang tidak berdosa dan tidak kenal dosa. Dia dijadikan dosa. Ditimpakan kepada dia, pada Yesus. Semua dosa, semua kesalahan, semua kutuk kita, semua kejahatan kita, semua persinahan kita ditimpakan kepada dia. Sehingga di atas kayu salib dia mati untuk kita agar kita boleh hidup. Dia bayar lunas bukan dengan emas dan perak, tapi dia bayar lunas dengan harga darah anak domba Allah. Ketika dia berada di Getsemani, peluhnya berubah menjadi darah dan bertetesan ke tanah. Kenapa? Karena dia begitu takut untuk minum cawan ini. Kalau ini bisa berlalu daripadaku Bapa, lalukanlah. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadi. Dia tahu bahwa dia harus menyelamatkan seisi dunia ini seorang diri tanpa pertolongan daripada Bapa. Makanya dia begitu takut untuk minum cawan itu. Karena di dalam cawan itu ada dosa, ada kutuk, ada persinahan, ada penyakit, ada kegagalan, ada kemiskinan. Semua ada di situ. Berubah peluhnya menjadi darah dan bertetesan ke tanah. Kita semua hanya terbuat dari tanah belaka. Kita juga akan kembali ke tanah. Kalau kita mati, kita kembali ke tanah. Tapi roh kita akan kembali kepada Bapa. Firman Tuhan berkata, kita ini terbuat dari tanah. Jadi darah anak domba Allah bertetesan ke tanah, yaitu ke kita. Dan dengan dia bertetesan ke tanah, kita berhak menerima janji Allah. Dari mana lagi keluar darah? Dari kepalanya. Ketika mereka taruh mahkota duri, muncrat itu darah. Karena pembuluh-pembuluh darah di sini pecah, muncrat kembali. Darah anak domba Allah menyelamatkan kita. Dari mana lagi ada darah yang keluar? Di belakang punggungnya. Ketika dia dipukul. Dan ketika dia dipukul dengan cambuk yang di ujungnya ada besi-besi yang bagaikan kait gitu. Mereka pukul. Dan setiap kali mereka pukul, sebagian daripada dagingnya copot keluar. Dia, aduh, pasti dia berkata demikian. Masa sih, dia kan manusia pada saat itu. Sangat amat sakit. Jadi kalau saudara berkata dalam kesakitan saudara, sakit. Tuhan pernah berkata demikian untuk menebus sakit saudara dan saya. Untuk menebus semua penderitaan kita. Dan saya pernah baca bahwa di punggungnya tulangnya kelihatan saking dagingnya tercabut keluar. Dari mana lagi kita dapat kesembuhan? Kita berhak sehat oleh bilur-bilur Kristus. Saya telah sembuh. Dari mana lagi keluar darah? Dari tangannya. Ketika mereka pakukan di atas kayu salib, darah tumpah. Ketika mereka pakukan pada kakinya, darah tumpah. Dari ujung rambut
sampai ujung kaki. Darah tertumpah untuk siapa? Untuk kita sekalian. Dia tebus kita sempurna. Dan ketika tentara Romawi itu melihat dia, apakah sudah mati atau belum, maka dia ambil tombak dan dia tusuk lambungnya. Pada saat dia tusuk lambungnya, namanya si Longinus, firman Tuhan berkata, darah itu keluar dengan air. Dan Longinus ini hampir buta sebetulnya. Tapi ketika darahnya muncrat keluar, kena di mukanya, kena di matanya, dia gosok-gosok karena dia nggak bisa lihat lagi kan, ada darah. Tapi apa yang terjadi? Dia yang hampir buta, ketika dia gosok-gosok matanya, tiba-tiba dia buka matanya dan dia bisa melihat. Karena apa? Darah anak domba Allah menebus dia. Luar biasa apa yang Tuhan Yesus lakukan, begitu berharga. Darah anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Kasihani kami, dan dia sungguh mengasihani kita. Tuhan berkeliling dan menyembuhkan semua orang sakit. Sakit penyakit apapun dia sembuhkan dan dia lenyapkan. Saya berterima kasih kepada Tuhan kalau saya boleh renungkan bagaimana Bartimeus disembuhkan. Dia buta, disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana orang kusta ketika dia berseru kepada Tuhan, maka Alkitab berkata, dia ditahirkan. Dia berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat tahirkan aku. Apa kata Tuhan? Aku mau. Jadilah engkau tahir. Kan kusta itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi Yesus berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Kalau engkau mengalami sekarang sesuatu yang sulit disembuhkan, dan engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku mau. Jadilah engkau sembuh. Dan pada saat itu juga sembuh. Kita lihat di dalam kitab suci, begitu banyak contoh-contoh. Ketika Tuhan lewat di Nain, ada janda yang begitu sedih karena anaknya, satu-satunya anak laki-laki, satu-satunya anak mati. Dan seorang janda, kalau anak cuma satu dan satu-satunya anak itu mati, maka dia susah, dia sedih, dia menangis dan menangis. Dan ketika mereka mengusung mayat daripada anak itu di kota Nain, Yesus hanya menjamah. Maka anak itu bangkit. Bartimeus disembuhkan dari buta. Lazarus disembuhkan dari mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Luar biasa. Saya sepanjang baca-baca kitab suci di Perjanjian Baru, nggak ada satupun yang mati di depan Tuhan. Yang mati dibangkitkan, tapi nggak ada yang tak mati, tidak ada. Jadi saudara dan saya berhak sehat, berhak sembuh, karena Tuhan sudah bayar. Ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Dia menyelesaikan bagi kita dengan sempurna. Memang ada masanya kita pulang ke rumah Bapa. Tentu kita akan mati dan pulang ke rumah Bapa. Saya bersyukur, makin ku baca kitab suci, makin ku renungkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Apa yang Engkau janjikan Engkau pasti genapi.
engkau tidak berbohong, engkau tidak berdusta. Kalau kita berseru dengan hati sungguh-sungguh, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 34 berkata demikian. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Jadi Petrus berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Kalau kita disembuhkan bukan karena hamba Tuhan itu berdoa, bukan. Tetapi karena Yesus Kristus menyembuhkan kita. Kalau kita kuat, bukan karena kita didoakan, bukan. Tapi Yesus Kristus yang menguatkan kita. Memang dia pakai orang-orang untuk mengucapkan berkat, untuk mengucapkan firman Tuhan, apa yang tercatat di dalam kitab suci, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi yang menyembuhkan bukan hamba Tuhan itu, tapi yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur, Tuhan itu sangat baik. Dia memberikan kepada kita kesehatan, dia memberikan kepada kita kesembuhan. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia hanya berkata di dalam kelemahan dan di dalam kekurusan dia, di dalam kesakitan dia hanya berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Banyak dia dengar tentang Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan orang mati. Dan dari pendengaran cerita-cerita itu, imannya bertumbuh. Biar saudara dan saya rajin baca kitab suci, rajin dengar firman Tuhan, rajin pelajari firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan, rajin renungkan apa yang Yesus buat ketika berjalan di dunia ini. Apakah orang yang datang pada dia mati? Tidak, dia sembuhkan. Hanya di Nazaret, di tempat kelahiran, di tempat dia dibesarkan, tidak ada mujizat. Dia tidak bisa lakukan banyak mujizat, dia tidak bisa lakukan mujizat karena mereka tidak percaya. Marilah kita masuk dalam golongan kawanan yang percaya kepada dia, dan dia sanggup menyembuhkan kita. Terpujilah Tuhan yang menyembuhkan kita sekalian, karena saudara dan saya berhak sembuh. Saudara dan saya berhak sehat karena Kristus sudah bayar di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Dan ketika dia berkata sudah selesai, dia tundukkan kepalanya dan dia menyerahkan nyawanya dan mati. Dia tidak dipaksa atau terpaksa, dia menyerahkan nyawanya, rela mati untuk saudara dan saya. Dan pada saat dia rela mati, Alkitab mencatat tabir bait Allah robek dari atas sampai bawah. Dengan kata lain, setiap saat, setiap waktu kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa datang kepada Bapa, datang dan mengingatkan kepada Bapa apa yang Yesus buat untuk kita, apa yang domba Allah. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menyembuhkan dosa-dosa penyakit kita. Dan kita bisa datang dan berkata dalam nama Yesus, ku bawa darah anak domba Allah. Dan domba Allah itu berbicara untuk kita. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Engkau berikan kepada kami juru selamat
Dia ahli dalam hal menyelamatkan roh kita, menyelamatkan jiwa kita. Dia ahli dalam hal menyelamatkan kesehatan kita. Dia ahli menyelamatkan keuangan kita, bisnis kita. Dia ahli dalam menyelamatkan segala kesulitan yang kita hadapi. Karena dia adalah juru selamat. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk semua yang Kau buat bagi kami. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Saudara, dan saya berhak sehat, berhak sembuh karena Kristus yang berjanji dan Dia yang menyembuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kita sekalian bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar yang Dia berikan kepada kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.